sudah terlihat, mungkin ibu-ibu bisa mengoreksi kepada anaknya atau cucu-cucunya yang sangat menonjol di sini. Di sini 40% penyandang autisme tidak bisa berbicara saat kecil. Mungkin jenengan sudah berpengalaman mempunyai anak yang belum bisa berbicara saat kecil. Nah, itu mungkin sedikit tanda-tanda anak autisme ya, Bu. Di sini ada 3 kategori, ringan, sedang, dan berat. Ringan sendiri memiliki IQ di atas rata-rata yang tergolong jenius di bidang tertentu. Seperti dia tidak bisa berbicara, namun dia punya kelebihan di bidang lain. Dan yang sedang, dia kesulitan berkomunikasi. Mungkin saat ibu-ibu mulai berbicara dengan anaknya, tetapi anaknya tidak respon. Itu mungkin gejala autisme ya, Bu. Bukan karena dia tidak bisa mendengar atau tidak bisa berbicara, namun itu sedikit dari tanda-tanda autisme. Autisme sendiri tadi saya jelaskan adalah penarikan diri yang ekstrim dari lingkungan sosialnya, gangguan dalam berkomunikasi, serta tingkah laku yang terbatas dan terulang. Mungkin ini anak autisme sebelum 3 tahun sudah gejalanya terlihat. Di sini ada perbedaan anak ADHD dan anak autis. Ibu-ibu mungkin mengerti anak ADHD itu apa sih, Bu? Anak ADHD adalah anak yang sangat hiperaktif dari anak-anak umum pada umumnya. Sangat hiperaktif. Kalau anak umum biasanya nakal ya nakal, tapi kalau ADHD tidak bisa terkontrol. Tapi kalau anak autis ini 2 tahun, gejalanya mulai lahir dari 18 bulan ke atas, mungkin sudah terlihat bahwa anak itu terkena autis. Tanda-tandanya seperti gak mau dipeluk, gak mau dicium, terus disentuh pun dia gak mau. Didiagnosis dulu, Bu, baru bisa disimpulkan bahwa anak itu terkena autisme. Kalau anak itu tidak bisa mendengar, mungkin dia bisa gejalanya tunarungu. Tetapi kalau dia bisa mendengar tapi tidak bisa merespon, itu mungkin bisa gejala autisme. Begitu. Terus di sini saya membahas karakteristik autisme sendiri. Gejala utama, gangguannya interaksi sosial. Dia bermain seperti layaknya anak-anak balita pada umumnya, tapi bermainnya ini tidak normal, kayak melainkan asik sendiri dengan benda-benda tertentu. Misalnya mainan HP terlalu lama, dia tidak bosan. Begitu. Terus kalau gangguan komunikasinya sendiri, dia akan sulit memahami bahwa satu kata memungkinkan banyak satu arti. Terus mengulangi pertanyaan biarpun telah mengetahui jawabannya atau memperpanjang pembicaraannya mengenai topik yang ia sukai tanpa peduli dengan lawan bicaranya. Terus penyebab autisme sendiri di sini belum diketahui, di Indonesia sendiri belum diketahui penyebabnya autisme sendiri, tetapi diduga obat anti-epilepsi Aprot dalam kehamilan mungkin menjadi penyebab anak itu terkena autisme. Ibu-ibu yang mengonsumsi obat-obat yang tidak dianjurkan oleh bidan mungkin akan mengganggu janinnya, Bu. Gitu. Terus lahir prematur pun menjadi faktor penyebabnya anak autisme. Dan di sini angka autisme bisa naik 5 kali lipat bila ibu-ibu meremehkan apa yang tidak dianjurkan oleh
bidan yang ibu, terus ibu-ibu yang kekurangan zat besi, asam folat, yang diabetes, mungkin itu akan menjadi penyebab anak itu mengalami autisme. Mungkin di sini ada pertanyaan yang belum paham atau saya kecepatan untuk menjawab untuk menjelaskannya, Bu. Kalau anak ADHD bisa didiagnosis dalam 5 tahun ke atas, tetapi kalau anak autisme bisa dilihat dalam 18 bulan ke atas sampai 5 tahun. Kalau anak ADHD sendiri itu sangat hiperaktif apabila sudah mencapai 5 tahun dari anak-anak normal yang lainnya. Tetapi kalau anak autis 2 tahun gejalanya mulai terlihat. Seperti dia diajarin menyentuh barang, dia hanya menyentuh. Kalau misal dia diajari untuk membuka pintu pun tidak bisa ya, Bu. Tapi kalau anak ADHD bisa diajari kalau memegang pegangan pintu, baru dia mulai bisa merespon. Begitu. Kalau anak ADHD mungkin bisa memahami perintah, tapi kalau anak autis sendiri itu dari kecil otaknya itu, saya berbicara tentang neurobiologisnya dulu ya, Bu. Kalau anak autis, anak otaknya itu sama persis seperti anak normal, tetapi semakin besar dia umurnya akan semakin kecil, jadi semakin tidak terkontrol. Jadi sulit untuk mengontrol anak autisme ini. Makanya dari dini ibu-ibu harus mengetahui perkembangan anaknya itu. Jangan hanya dicul ngonten, Bu. Jangan dibiarkan anak ini kok gak bisa merespon apa yang aku katakan gitu. Kalau dipegang dia gak merespon, diajak bicara dia gak merespon. Nah itu mungkin bisa didiskusikan oleh suaminya atau apa, ini gejala apa gitu, biar semakin besar dia tidak menjadi anak autis. Kalau dia kecil sudah bisa ditangani, maka semakin besar dia akan mungkin bisa membaik dan bisa IQ-nya mungkin lebih tinggi dari anak normal yang lainnya. Bisa dipahami, Bu? Iya. Iya, karena anak ADHD itu mungkin hiperaktifnya, Bu. Hiperaktifnya yang sangat menonjol. Kalau anak autis dari kecil sampai besar, dan ini seumur hidup, mungkin autisme ini penyakitnya bisa, iya, kalau belum penanganan sampai seumur hidup pun dia masih mengidap autisme. Iya, bisa dituntun oleh orang tua mungkin. Karena di sini penyebabnya mungkin anak ini berkebutuhan khusus karena penyebab orang tua yang mungkin kurang kasih sayang kepada anaknya dan membiarkan anak ini diasuh oleh orang lain daripada orang tuanya sendiri. Gitu. Jadi kalau ibu-ibu nggak mau anaknya ini berkebutuhan khusus, maka tolong bimbing anak ini menjadi anak yang normal gitu. Biasanya kan kalau anak nakal dibiarin saja ya, Bu. Biarin saja. Kalau anak ini ndablek, nggak seperti anak-anak yang pada umumnya. Padahal anak ini butuh pengasuhan yang benar dari orang tuanya. Jangan hanya dibiarkan. Karena semakin besar anak ini akan menyontoh sifat orang tuanya. Kalau anak ini dibentak, suatu saat anak ini besar akan membentak orang tuanya. Begitu. Karena respon yang diberikan orang tua akan masuk ke dalam otak anak dan akan dikembalikan lagi saat orang tua itu sudah tua. Begitu. Kenali dulu ya, Bu, penyebabnya, diagnosisnya, baru diterapi. Kalau anak ini mungkin tidak bisa mendengar, jangan menyimpulkan anak ini autis. Mungkin dia
dia tunarungu atau gimana, nggak bisa dengar atau gimana gitu. Tapi kalau gangguan mulutnya dia nggak bisa berbicara, mungkin dia adalah tunawicara, bukan anak autis lagi. Tapi kalau ada gangguan otak, mungkin dia bukan anak autis lagi, tapi kurang pinter. Begitu. Di sini contoh kecilnya, kalau dalam interaksi sosial dia tidak merespon ketika diangkat atau dipeluk. Dia hanya diam dan tidak merespon. Maupun dia diajak bicara pun dia tetap diam. Terus enggan berinteraksi secara aktif dengan orang lain. Ia tidak berminat pada orang. Sosialnya itu kurang, melainkan asik sendiri dengan benda-benda dan menyendiri. Dia nggak mau bermain seperti anak-anak pada umumnya. Kalau anak-anak pada umumnya dia kan layangan atau bermain apa, diam saja waktu ke depan gitu. Terus tidak tersenyum pada situasi sosial. Dia diajak berinteraksi, dia tetap diam, tidak menimbulkan ekspresi wajah senang ataupun sedih. Itu kalau autisme. Terus kalau gangguan komunikasinya sendiri, dia intonasinya lebih tinggi kalau dimarahi. Jadi anak autisme ini tidak bisa dimarahi. Dia harus dijelaskan dengan hati yang lembut, mungkin didudukkan berhadapan begini, dia diomongin. Kalau dia kasari, nggak bisa. Dia akan mungkin menunjukkan ekspresi yang marah atau gimana. Terus berbicaranya itu seperti robot, kayak menggunakan bahasa isyarat begitu. Dia nggak mau berbicara tapi maunya dimengerti terus. Berbicaranya seperti robot, kayak mau itu, tapi menunjuk saja, nggak mau kayak aku mau itu bu, nggak mau gitu. Terus sulit memahami bahwa satu kata memungkinkan banyak arti. Terus mengulangi pertanyaan, kayak misalnya saya berbicara begini. Ambil itu nak, terus dia mengulang lagi, ambil itu nak. Dia nggak mengerti kalau ibunya nggak menyontohkan itu tadi, gitu. Kalau gangguan perilakunya sendiri seperti berputar-putar, dia nggak bosan kalau berputar-putar, berdiri putar-putar, dia nggak mengerti rasa lelah, begitu. Terus mengepak-ngepakkan tangan. Begini saja dalam beberapa waktu, 1 jam, 2 jam, dia hanya begini saja, dia gak bosen. Itu mungkin tanda-tanda anak autis. Ibu-ibu di sini yang sudah berpengalaman mempunyai anak, mungkin bisa dikoreksi ke anaknya atau anak cucunya begitu. Mungkin dia ada gejala autis dan segera ditangani. Mungkin di sini ada cara sendiri, cara mandiri, bisa dikerjakan di rumah. Mungkin bisa kalau dijelaskan jangan nangis. Kalau ibu-ibu memarahinya, tunggu nangisnya reda dulu baru bisa diomongin. Kalau anak itu nangis diomongin tetap gak bisa. Ya, seperti tantrum. Mungkin ini akan menjadi lebih besar lagi resikonya kalau anak ini tidak segera diatasi. Gak boleh mengunci di dalam kamar atau apa itu namanya, gepuk bokongnya ngonten loh bu, gak boleh, karena di pantat itu ada saraf yang mungkin bisa mempengaruhi otaknya atau dikontrol. Misalnya anak ini bermain HP, jangan kayak disaut nonton, buatan pareng. Soalnya apa? Anak itu akan menimbulkan respon, mungkin dia akan marah. Biarkan dia bermain HP, tapi kontrol dia, apa yang dia lihat, mungkin edukasi yang dia lihat, itu biarkan saja. Mungkin itu akan menjadi cara dia untuk mengobati rasa autisme ini
di kemudian hari mungkin akan menjadi membaik. Kalau anak autisme ini bermain HP terus ibu langsung menyautnya, mungkin dia akan marah. Tapi kalau dengan cara baik-baik dengan orang tuanya, dilihat apa yang dilihat itu, mungkin ada edukasi bermain tuh. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin ibu-ibu ingin diutarakan di sini atau didiskusikan lagi. Apakah autis bisa disembuhkan? Autis bisa disembuhkan, tetapi tidak 100%. Tanda sampai dewasa. Kalau dari kecil ibu-ibu sudah menyadari bahwa anak itu benar-benar autis, bisa langsung diobati. Kalau tidak diobati dalam 5 tahun kemudian dia akan menjadi parah. Mungkin bisa diobati dengan obat. Tetapi kalau benar-benar ibu tidak tidak melihat perubahan sikap pada anak itu, maka di kemudian hari dia akan menjadi lebih buruk lagi. Nah, itu akan, kan anak kecil otaknya lebih segini ya Bu, tapi kalau semakin dewasa dia akan menciut. Tapi kalau diobati mungkin dia akan normal seperti anak biasanya. Iya, kalau dari kecil sudah bisa dilihat anak ini sudah tanda-tanda autis, maka segeralah dia konsultasi ke psikolog atau bisa mungkin diobati mandiri di rumah. Itu akan mencegah bahwa anak itu akan menjadi autisme. Tuh. Karena di sini autisme oleh pakar-pakar menyebutkan autisme bisa sampai seumur hidup kalau tidak bisa diobati dari kecil. Itu mungkin dari cara pengasuhannya bisa di awal-awal. Kalau lahir prematur kan tanda-tandanya itu macam-macam ya Bu. Kalau prematur terkadang itu 50% bisa menyebabkan anak itu autis. Mungkin itu dari pendengarannya yang terganggu atau bicaranya terganggu, karena prematur kan tidak normal, belum waktunya lahir tapi sudah lahir gitu. Terus pencegahannya mungkin ibu-ibu hamil bisa disegerakan pengobatannya. Kalau sudah siap hamil ya alhamdulillah, tapi kalau nggak siap hamil itu kan menjadikan prematur, mungkin dari sisi pikirannya atau dari sisi orang tuanya sendiri yang kurang pengasuhan. Pencegahannya jangan meminum obat-obat anti epilepsi Aprot. Itu kalau ibu dikasih bidan mungkin tidak ada anti epilepsinya, tapi kalau anti epilepsinya ada di komposisinya, ibu-ibu bisa menghindari dulu daripada nanti resikonya ke anak. Terus kekurangan zat besi, jangan sampai ibu-ibu yang hamil kekurangan zat besi maupun asam folat. Jadi harus penyuluhan dulu begitu. Ya. Kalau pengantin yang belum siap mungkin bisa dikomunikasikan dulu. Tapi kalau belum siap, nah itu masalahnya. Mungkin kalau sudah terlanjur menjadi pengantin, ya juga.
Tapi kan ada yang kalau dicedek. Oh, berarti itu yang menjadi masalah ya Bu. Berarti sebelum itu harus dikasih penyuluhan dulu gitu. Oh, berarti itu dari sisi orang tuanya sendiri yang salah. Nah, gitu. Yang bermasalah. Ya, mungkin ini tindakan ibu sudah benar, tapi calon pengantinnya itu yang salah, begitu ya Bu? Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau tidak saya lanjutkan ya Bu. Di sini terapi gangguan motorik seperti bertepuk tangan dan menggoyang-goyangkan tubuh, itu mungkin tanda-tanda anak itu mengenai autisme. Dan gangguan tidur, terbaliknya pola tidur. Anak-anak pada umumnya kan tertidur di malam hari, tetapi kalau anak autisme akan terbangun di malam hari. Itu akan mengganggu orang tua. Jadi orang tua di sini harus memberi pelajaran dulu, baru anak itu akan mengerti. Terus ada gangguan afek dan mood yang tiba-tiba, misalnya menangis dengan sendirinya, tertawa dengan sendirinya tanpa ada alasan yang jelas. Mungkin ini adalah tanda-tanda autisme yang ibu-ibu perlu ketahui dengan dini gitu. Tertawa sendiri, terus takut pada objek yang sebenarnya tidak menakutkan. Ya mungkin itu dia sangat menghayati ya Bu. Nah, menangis-menangis sendiri, tertawa sendiri. Ibu itu curiga anak itu autis. Oh memang autis. Oh iya, mungkin gangguan afek moodnya. Oh gejala. Oh gejala. Pengobatannya apa aja Bu, kalau boleh tahu? Alhamdulillah sudah membaik. Nah, itu sudah diterapi, sudah. Ibu terapi. Itu mungkin saya tidak berfokus kepada tunawicara ya Bu. Di sini saya berfokus kepada autis. Nggih, maaf. Tetapi kalau mungkin dia tidak bisa mendengar, itu ibu jangan menyimpulkan bahwa anak itu tunarungu. Enggak mesti. Dilihat dulu gejalanya, baru bisa menyimpulkan anak itu tunawicara ataupun tunarungu. Jangan menghakimi anak itu anak berkebutuhan khusus, tetapi ketahui dulu apa itu penyebabnya, baru bisa menyimpulkan anak itu anak berkebutuhan khusus.
gitu. Jadi ibu bisa mencari solusinya kalau sudah tahu gejalanya itu. Terus saya ada pertanyaan, nggih? Tujuh puluh tiga. 73 itu termasuk rata-rata yuk. Bisa berkembang dulu kan Bu. Itu sudah didiagnosis mulai umur berapa? Kelas 1 SD. Sudah tahu gejalanya? Oh, berarti sama seperti yang saya jelaskan tadi ya Bu. Dia tidak bosan di satu tempat gitu. Dia bisa mendengar, merespon, bisa mendengar tetapi bisa merespon. Kalau berbicaranya lancar Bu? Belum bisa bicara sampai umur? Oh, interaksi sosialnya sedikit terganggu. Mungkin kalau seperti yang Ibu jelaskan tadi itu mungkin gejala autis ya Bu. Ya mohon maaf, tapi setelah materi yang saya jelaskan tadi sesuai yang saya pahami, itu bisa mendengar tapi tidak merespon, bisa berbicara interaksi sosialnya, dia bisa bermain dengan anak-anak pada umumnya. Oh gitu. Berarti di sini peran orang tua yang diutamakan. Enggak. Dilihat dulu gejalanya, jangan langsung menyimpulkan anak itu autis. Ya, tadi kalau berdiam di satu tempat dia tidak bosan, bermain tidak bosan, mendengar tidak dia bisa mendengar tapi tidak merespon. Kalau disentuh dia marah nggak Bu? Enggak. Oh gitu. Kalau gejalanya masih gejala, tapi apa Bu? Oh iya, masih diarahkan. Kalau anak-anak masih di umur segini masih bisa diarahkan. Tapi kalau misalnya sudah terlewat dari umur SD ke atas, SD kelas 1 ke atas, mungkin itu sulit. SMP ke atas sulit kita bimbing. Masih di umur-umur segini mungkin ibu bisa berperan penting kepada ketumbuhan anaknya. Kalau misal mungkin ibu sudah merasakan gejalanya itu sudah makin parah, maka ibu bisa membimbing anak itu sampai tidak parah begitu.
parahnya itu anak itu sudah kayak diomongin nggak bisa, diarahkan nggak bisa, itu mungkin bisa akan parah. Terus kalau misal dia kejedot-jedotin ini, itu sudah parah Bu, itu sudah di level berat. Iya. Iya, bisa ke psikiater dulu. Jadi mungkin kalau ibu keterbatasan mau ke psikiater, mungkin bisa ditangani sendiri di rumah. Bisa dibimbing mulai dari kecil sampai besar dulu. Baru kalau ibu tidak bisa mengatasi, langsung ke psikiater dulu, minta obat ataupun minta saran gimana enaknya anak ini. Jadi gini Bapak Ibu, ketika di luaran sana penanganan anak ABK itu berbeda dengan yang di UPT ABK. UPT ABK itu insya Allah bagus karena saya dari pendidikan, saya dari dinas pendidikan, saya juga sempat main ke sana, sore ke sana, memang berbeda Bu anak autis itu. Saya sampai ya Allah, jadi usia SMP, usia SD itu sama penanganannya. Jadi mereka tidak bisa berkomunikasi dengan bicara lisan nggak bisa, verbal nggak bisa. Mereka harus lihat visual. Jadi di sana itu misalkan dia mau ke belakang, dia harus ambil itu gambar toilet itu. Dia tunjukkan kepada pembimbingnya. Intinya dia berarti mau ke toilet. Jadi usia besar pun juga disarankan seperti itu. Jadi misalkan SMP misalnya dia mau ke belakang, dia udah tahu nih cara komunikasi ke belakang, tapi diarahkan untuk mengambil itu supaya. Karena kalau udah anak seperti itu otak dengan itu tidak bisa sinkron isinya. Jadi dia harus, kenapa diarahkan seperti itu supaya sinkron. Maunya ke belakang berarti aku harus ambil yang gambar toilet. Mau ambil kursi, dia ambil gambar kursi. Dia gitu. Jadi sampai ya Allah gitu ya. Jadi bersyukur lah kalau anak kita normal tuh bersyukur sekali karena memang usia SD SMP itu sama penanganannya semua. Jadi berkumpul dulu, nanti setelah itu bimbingan pendekatan, kemudian masuk ke ruang masing-masing satu-satu. Itu memang betul-betul nah kalau yang di luar enggak seperti itu. Jadi dia sifatnya textbook. Ketika misalkan gini, anak ini lemahnya di pendengaran. Di textbook level 1 misalkan dia harus bicara. Dia lancar, dia naik. Nah, kalau kebalikannya, dia lemah di pendengaran.
yang lainnya lancar misalkan, tapi ternyata di level 1 dia harus level pendengaran, dia akan disitu terus. Kasihan. Kalau di OPT ABK dia diarahkan di anak assessment, kalau bahasanya mereka assessment. Jadi anak ini dilihat dulu dari semua sisi. Bicaranya gimana, komunikasinya gimana kepada sosialnya gimana, motoriknya gimana, itu di seleksi satu nanti sampai muncul hasil asesmennya. Nah itu nanti dia Bu, dari sana nanti diarahkan lagi posisinya dia harus diterapi seperti apa. Itu pun nanti terapisnya ketika dia tidak benar dia akan dihukum Bu. Jadi bisa dikeluarkan itu. Jadi pantauannya memang betul-betul bagus. Jadi datang, kalau misalkan dilihat tuh dari resume siswa si A misalkan, ini kok nggak naik-naik, kenapa? Masalahnya apa? Nanti ada kalau bahasa perusahaan SPV ya, dia ngelihat terapisnya itu bisa nggak ngatanya. Terapisnya salah, dia ditegur. Masih nggak bisa dikeluarkan anak itu. Jadi betul-betul dipantau terus anak ini. Jadi itu kalau nggak salah sekarang waiting listnya sampai ratusan di UPTD itu. Betul Bu. Memang seperti itu kondisinya. Karena memang ternyata banyak di Sidoarjo ini yang autis itu, ya Allah. Nggih. 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 Ya. Nggih, betul. Nggih, sosialnya Bu, nggih. Gini Bu, untuk saat ini pendidikan utamanya yang 9 tahun itu semuanya wajib menerima sekarang. Sekarang wajib menerima inklusi. Nggih. Jadi memang itu sekarang sudah seperti itu. Jadi nggak apa-apa bisa terima. Cuman gini, kita harus tahu bahwa anak ini seperti apa harus tangani. Karena tidak semua lembaga mempunyai guru inklusi. Itu masalahnya. Kemarin ada kasus satu anak inklusi, dia pegang gunting, terus tancapkan di temannya, di kawannya. Dia lagi marah, dia gak kontrol, sobek jahitan. Orang tuanya yang ini komplain apakah tidak guru. Nah, kita memang kurang, dari SDM juga kurang gitu. Kalau saran saya ketika ada permasalahan misalkan, di tengah arena ini kayaknya kok ada kurang respon atau apa, monggo datang aja ke OPT ABK, itu asesmennya insya Allah gratis kok. Asesmen gratis. Jadi supaya tahu dulu saja ini gejala apa gitu. Kalau ketika ini normal wajar ya sudah. Hati aman maksudnya. Itu supaya tahu sejak dini. Karena saya sampai gini. Ada anak-anak yang usia SMP terus itu masih seperti itu. Saya tanyakan kepada terapisnya. Kok iso arek SMP sik kok ngene kok iso? Kemana aja selama? Ternyata gini Bu, nyun sewu nggih. Jadi banyak orang tua yang menolak anaknya autis, anaknya berkebutuhan khusus. Itu kita harus benar-benar
merendahkan hati ya. Jadi dalam arti gini, ketika anak kita yang memang berkebutuhan khusus, nggak apa-apa, terima. Memang itu fitrahnya seperti itu, ya sudah. Kita usahakan yang semaksimal mungkin, karena ternyata itu permasalahannya. Saya tanya terapis dan kepala PTD-nya itu seperti itu. Jadi mereka malu anaknya dianggap tidak normal. Nah, ketika malu itu efeknya apa? Berimbas pada si anaknya tadi, sehingga usianya sudah besar tapi masih melakukan hal-hal anak kecil, terlambat istilahnya. Jadi seperti itu. Itu banyak yang permasalahan seperti itu. Jadi usia SMP tapi masih melakukan hal-hal yang anak kecil lakukan. Coba ambil, dia nggak tahu bahasa ambil. Memang seperti itu. Disuruh enggak. Jadi ambil tapi harus kasih contoh. Seperti katanya Mbak Alin tadi, kasih contoh, ambil ya ambil. Nanti itu ada levelnya Bu. Jadi misalkan 10 kali penanganan misalkan, ambil itu, dia diem, oh berarti nggak bisa. Ambil itu sampai 10 kali nggak bisa, dibantu. Ambil itu, ambil gelas, dia tunjukkan. Itu berarti level bisa dengan bantuan. Kalau misalkan ambil gelasnya, berarti dia ambil, berarti dia sudah bisa mandiri. Nah itu nanti naik levelnya, naik lagi terus seperti itu. Jadi ya memang penanganannya berbeda dengan, jadi memang harus sabar dengan anak. Kadang dia marah, yang marah sekali, nggak terkontrol ya. Tanyanya kan dia juga, nanyakannya juga nggak bisa. Kenapa nggak bisa gitu ya? Kenapa nak? Maunya apa? Harus seperti itu. Memang harus, ya Allah. Ya bersyukur ya kita punya tubuh sehat normal, ya bersyukur lah. Tapi melihat kejadian seperti, saya kan main-main waktu itu, saya pengen tahu apa sih. Setelah lihat langsung ya memang harus banyak bersyukur itu. Kayak kejadian kalimat perintah itu tidak bisa dilakukan oleh mereka nggak ngerti kalimat perintah itu. Harus kasih contoh dulu ini, dan itu memang berulang terus setiap hari. Dia harus diajarkan itu, karena tadi kondisi motorik dengan otaknya tidak sinkron, atau bisa jadi lambat sinkronnya. Jadi dia harus diulang terus supaya menjadi kebiasaan. Dia melakukan perulangan itu pun, kalau saya lihat materinya Mbak Alin itu tidak merasa bosan. Itu berarti ya mungkin betul gitu. Ya itu terus dilakukan, ya itu terus itu. Tapi kalau saya pernah lihat ini ya, film saintis ya, itu memang dari kisah nyata. Jadi anak autis itu justru malah bisa lebih jago daripada orang normal. Karena dia apa? Melakukan perulangan itu kan akhirnya semakin tahu detail, setiap incinya tahu. Waktu itu film apa kalau nggak salah itu ya. Jadi dia hacker kalau nggak salah waktu itu. Dia jadi bisa ngoprek coding dari perusahaan-perusahaan itu. Dia bisa jebol semua itu karena memang ya itu perulangan. Sifatnya dia memang mengulang terus nggak bosan itu. Itu hal biasa bagi dia. Itu jadi kelebihan. Nah, maksud saya terima dia apa adanya, gali kelebihannya, itu yang maksudnya yang harus kita cari mungkin di situ, mungkin autis itu. Sementara seperti itu. Itu yang jadi kalau ada putra-putrinya yang monggo datang ke UPTD ABK, di sana minta asesmen anak saya ini termasuk kategori yang mana, itu insya Allah gratis kok. Memang ngantri Bu. Itu sampai waiting. Kalau asesmennya mboten Bu. Kalau asesmennya mboten, tapi penerimaan ke ABK-nya. Kalau gitu, memang antrinya ratusan. Memang saya sampai tanya ke kepala PTD-nya, kok bisa, kok nggak bisa anak lulus tuh, nggak bisa ternyata. Kalau ABK itu berbeda. Jadi memang harus dipandu seumur hidupnya terus. Nah, nanti yang sudah bisa mandiri bisa dipandu di rumah. Orang tua diajarin nanti Bu ya. Diajarin. Jadi caranya di rumah. Ngaten. Betul. Ngaten. Gitu. Alhamdulillah kalau sudah ditangani di ABK, alhamdulillah sudah. Intinya orang tua ya jangan malu atau menolak anaknya seperti itu kondisinya. Karena memang diberikan seperti itu ya sudah
dimaksimalkan di sana, dirawat dengan baik. Ngatan mawon, monggo Mbak Alin dilanjutkan. Mungkin dirasa kalau sudah cukup dan tidak ada pertanyaan lagi, karena sudah jam 5 ya Bu Rahayu, mungkin ini bisa diakhiri. Oh ya, kalau dirasa sudah cukup dan tidak ada pertanyaan lagi, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi ke saya di belakang panggung. Ya, kalau begitu kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya dengan kata-kata saya mungkin ada yang belum paham atau belum berkenan. Saya minta maaf. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.